Kami haturkan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA, beserta rombongan di Gedung Graha Widya Adibrata Sesko TNI. Pemimpin besar lahir dari keberanian menjemput bukan menunggu arahan. Sumber daya darat, laut, dan udara adalah warisan negeri, kunci kemandirian. Selanjutnya, penyampaian materi kuliah umum oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam semangat yang sama. Kita ingin terus mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Pertama, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Arief Widianto. Tepuk tangan untuk komandan kita. Juga hadir, terima kasih kepada Wakil Komandan Sesko TNI, Mayor Jenderal TNI Budi Eko Mulyono. Terima kasih. Saya juga tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pejabat utama Sesko TNI. Ini hadir para Jenderal Laksamana dan juga Marskal dari berbagai ilmu ataupun background yang saat ini juga menjadi pejabat utama di Sesko TNI, termasuk para dosen dan patun Sesko TNI, dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, para perwira siswa Dikrek 53. Tadi saya mendapatkan informasi ada 212 siswa dan diantaranya ada 8 siswa mancanegara. Saya juga salam kenal kepada para siswa mancanegara dari berbagai negara. Dan tentunya saya senang sekali bisa kembali lagi ke kampus ini. Rasanya baru kemarin, ternyata itu 9 bulan yang lalu. Tapi komandan dan wadannya masih sama, jadi rasanya baru kemarin begitu. Padahal sudah 9 bulan yang lalu. Dan ketika itu saya hadir dalam kapasitas sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan hari ini dalam kapasitas yang baru, walaupun tentunya juga masih banyak relevansinya dengan apa yang akan kita bahas hari ini, bagaimana memperkuat pertahanan negara. Saya hari ini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Terima kasih sekali lagi telah mengundang saya, dan tentunya saya mendoakan semoga Sesko TNI semakin maju dan sukses,
dan para perwira di sini hadir banyak teman-teman saya juga di sini. Terutama tadi yang ketua kelas kebetulan saudara asuh ya. Nama keluarga asuhnya Muk. Masih sama kan? Kalau ganti tolong saya dikasih tahu. Saya mendapatkan informasi ada 61 orang, satu angkatan dengan saya. Tapi juga di sini saya lihat cukup banyak senior saya yang juga menggembleng saya dulu di akademi. Tapi baik-baik semua, saya lihat wajahnya tadi. Tidak ada yang saya ingat dulu agak keras gitu, enggak, semuanya baik-baik, persuasif, edukatif. Kalau ada yang agak keras dulu sudah kita lupakan semuanya. Juga ada adik-adik lifting ya, 2001. Mana Kolonel Danang ada di sini? Komandan, ini yang setiap hari mengingatkan saya, tolong jangan lupa tanggal 17 hadir di Sesko TNI. Saya katakan, saya geser semua agenda untuk saya pastikan hadir hari ini. Ya. Bagus juga memajukannya yang ada hubungannya sedikit-sedikit lah begitu. Saya boleh sambil turun aja? Ya. Tes. Jadi 53 nih ya. Tahun lalu 52. 53 sukses gitu ya. Gimana tulisannya tuh? Oh iya. Diatur sendirilah pokoknya ya. Yang penting sukses semuanya. Saya doakan semoga semuanya sukses. Hari ini kita ingin sama-sama menyatukan energi kita, melihat Indonesia 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. 2025 adalah sebuah tahun yang menentukan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, 5 tahun, 10 tahun lagi, itu akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa menggapai cita-citanya, emas di tahun 2045. Apakah kita optimis Indonesia bisa menjadi negara yang kita idamkan tersebut? Optimis? Optimis ya? Kalau optimis kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Infrastruktur ini adalah backbone, harus menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Infrastruktur ansih tidak akan membuat atau menjamin sebuah negara bisa maju dengan sendirinya. Tapi hampir bisa dipastikan tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang maju, negara yang modern, negara yang rakyatnya sejahtera. Tesisnya di situ. Infrastruktur penting dan mendasar. Termasuk saya tentunya akan membahas relevansinya dengan pertahanan negara. Ini foto tahun lalu, September tahun lalu, dan sekali lagi Sesko TNI dengan segala dinamika, saya tahu hari ini ada perubahan kurikulum termasuk durasi pendidikan, tapi teruslah menjadi center of excellence. Karena Sesko TNI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan para perwira, semoga semuanya bisa semakin sukses karirnya, bintang bertebaran pada saatnya, dan benar-benar bisa membawa keunggulan, bukan untuk diri sendiri, bukan juga hanya untuk institusi yang kita cintai, tapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 3 agenda. Yang pertama, mari kita melihat megatrends
dan perkembangan lingkungan strategis di dunia saat ini, dan apa yang harus kita antisipasi ke depan. Yang kedua, urgensi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dan yang terakhir, tentu yang punya kaitan erat dengan pertahanan negara, baik matra darat, laut, maupun udara. Mari kita lihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Kita tentunya menyaksikan dinamika yang penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi juga ada sebetulnya yang sudah diprediksi sejak lama. Tapi unfortunately, sayangnya, bangsa-bangsa sedunia juga belum bisa secara konklusif dan decisif mengambil posisi yang sama dalam menghadapi isu-isu tersebut. Contohnya nanti akan kita bahas bagaimana krisis iklim, pemanasan global yang seharusnya menjadi PR besar bangsa-bangsa sedunia, tetapi justru seringkali kita tidak mencapai kesepakatan yang sama. Mari kita mulai dari tren yang pertama, yaitu populasi dunia. Hari ini berapa penduduk bumi kita? Kurang lebih 8 miliar. Tidak lama lagi menuju 9, tidak lama lagi 10 miliar. Dan Indonesia sendiri berkontribusi signifikan, sekarang nomor 4 di dunia. Walaupun diprediksi sebentar lagi akan diambil alih oleh Pakistan. Tapi 285 juta penduduk Indonesia ini berkontribusi signifikan pada pertumbuhan penduduk dunia. Permasalahannya adalah setiap terjadi pertambahan penduduk dihadapkan pada semakin berkurangnya sumber daya bumi, daya dukung bumi, maka selalu akan menciptakan kelangkaan, scarcity. Ada 3 elemen utama yang perlu kita perhatikan. Pangan, energi, dan air bersih. Food, energy, and water. Masalahnya adalah ketika kita tidak memiliki sumber pangan yang mencukupi, termasuk air bersih, padahal itu sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia, maka ini akan menjadi sumber konflik di masa depan. Bahkan sekarang sudah menjadi sumber-sumber konflik. Termasuk juga perebutan terhadap sumber daya energi. Nah, ini yang menjadi tugas militer. Salah satu tugas militer adalah mempersiapkan diri jangan sampai jika kelangkaan, kompetisi yang makin sengit, konflik antar negara ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka bisa memicu terjadinya perpecahan perang. Dan sekarang sudah terjadi sebetulnya perang di berbagai kawasan. Negara, suka tidak suka, harus mempersiapkan diri. TNI juga begitu. Dengan demikian, apapun yang terjadi hari ini dan ke depan, tidak ada kata Indonesia menjadi penonton, apalagi menjadi pecundang di negerinya sendiri. Kita harus bisa dan mampu mempertahankan teritori kita, mempertahankan sumber daya alam yang kita miliki demi kemakmuran rakyat dan demi keberlanjutan kita selamanya. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian utama dari semua sektor pemerintahan, termasuk tentunya TNI harus memiliki kesiapan. Saya lanjutkan. Tren yang kedua. Ini hoax atau bukan ini? Climate crisis ini? Ini sesungguhnya terjadi atau hanya narasi saja? Fakta. Benar ya? Krisis iklim terjadi dan sebetulnya kita sudah punya kesepakatan global. Walaupun implementasinya sulit untuk bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Ada deklarasi net zero emission tahun 2060. Apa itu?
net zero emission 2060? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Pakai mic boleh? Wajin simpel menjawab, Pasis Dodi Ipan nomor siswa 53121 bahwa di 2060 atau rencananya itu akan zero menggunakan tenaga fosil. Demikian. Ya, artinya pada tahun 2060 itu diharapkan bangsa-bangsa sedunia itu benar-benar sudah bisa mereduksi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi CO2 yang dikendalikan semaksimal mungkin sekaligus kita menyerap apa yang diproduksi, apa yang menjadi emisi. Jadi tidak mungkin benar-benar nol, tetapi plus minusnya itu akhirnya menjadi net, itulah namanya net zero emission. Nah, ini untuk mencegah terjadinya pemanasan yang semakin buruk. Dan sekarang trennya tidak baik. Nah, kalau ini terus terjadi, maka bumi kita tidak lagi layak dan bisa dihuni dengan nyaman. Dan akan terjadi banyak bencana. Hari ini saja kita sudah menyaksikan banyak sekali perubahan iklim, termasuk juga cuaca ekstrim, termasuk dampak-dampak lain yang ditimbulkan bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Kekeringan terjadi. Kalau kering sulit kita untuk punya produksi pangan. Betul? Hujan lebat tidak terkendali, banjir. Jadi air itu kekurangan nggak boleh, kelebihan juga merusak. Jadi harus pas dan kita sekali lagi punya tanggung jawab untuk menjaga bumi kita. Ini bukan hanya masalah hari ini tapi juga pertanggungjawaban kita untuk anak cucu dan generasi penerus kita. Nah, yang berikutnya, bicara geopolitics dan global security. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Ada yang mau menjawab? Apakah dunia kita stabil hari ini? Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbelah menjadi dunia yang bipolar. Ada dua kekuatan besar. Satu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Kemudian blok yang satunya lagi Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Amerika membangun NATO. Kemudian Uni Soviet ketika itu membangun yang namanya Pakta Warsawa. Terjadilah perang dingin. Arms race, perlombaan senjata. Tetapi pada akhirnya Uni Soviet tidak bisa menandingi ketika ekonominya juga mengalami permasalahan yang serius. Di akhir tahun 89 ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dinyatakan perang dingin berakhir. Amerika sebagai pemenang. Di saat itulah kemudian hadir sebuah rezim unipolar. Hanya ada satu kekuatan yang berkuasa, seolah-olah menguasai dunia, baik dari sisi ekonomi, politik, militer, termasuk juga soft power-nya. Sekian lama ini terjadi, sampai dengan akhirnya masuklah milenium baru, dan kemudian terjadi sebuah tatanan baru. Itulah yang disebut dengan multipolar regime. Rezim multipolar. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di dunia yang kemudian juga men-challenge kekuatan Amerika Serikat. Dan hari ini itu makin berasa. Kemudian yang kita lihat selalu ketika ada negara-negara yang juga memiliki keinginan atau ambisi untuk semakin berkuasa di kawasannya, itu menciptakan ketegangan-ketegangan baru. Ketegangan geopolitik, instabilitas keamanan, sekaligus juga menggunakan pendekatan sejarah masa lalu yang kemudian seringkali bergesekan dengan kepentingan hari ini. Oleh karena itu,
terjadi berbagai konflik tradisional dan ini menjadi ancaman yang nyata. Yang paling terakhir, perang Israel dengan Iran. Mengikuti semua ya? Apa yang terjadi setelah ini? Apa yang terjadi? Kira-kira akankah berkepanjangan perang Iran-Israel ini? Siapa saja yang terlibat? Apakah benar hanya Iran dan Israel yang terlibat? Siapa? Ini di belakang itu. Siapa saja yang punya kepentingan? Banyak pertanyaan dan saya berharap di Sesko TNI ini kita juga memiliki analisis yang tajam untuk melihat dunia kita. Ingat, Indonesia tidak hidup dalam sebuah isolation. TNI kita tidak juga inward looking, kita harus melihat keluar. Walaupun itu terjadi nun jauh di sana, termasuk yang sebelumnya mengemuka dan hari ini juga belum berakhir, perang Rusia-Ukraina, walaupun itu terjadi di daratan Eropa, tetap dampaknya bisa dirasakan langsung dan tidak langsung di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Ekonomi, dampak ekonomi misalnya. Ini semua tidak terlepas dan sekali lagi kita harus punya pemahaman yang utuh juga agar kita tidak tertinggal dan sekaligus kita bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Apalagi kalau ini terjadi di sekitar kawasan kita sendiri. Belum ketegangan di Taiwan misalnya, kemudian di semenanjung Korea, dan yang ada di pekarangan kita tentunya Laut Cina Selatan. Jadi ini akan terus menjadi hotspot atau flashpoint yang harus kita lihat bersama. Sekarang kita fokus di Indo-Pasifik. Tiongkok suka tidak suka, cepat atau lambat akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan di kawasan Indo-Pasifik. Dulu ada yang skeptis dengan kekuatan militer Tiongkok. Hanya memprediksi bahwa Tiongkok hanya akan menjadi kekuatan ekonomi yang juga luar biasa, tapi tidak memprediksi secara tepat kekuatan militer mereka. Sedangkan hari ini kekuatan kalau dibandingkan antara kekuatan militer Tiongkok dengan negara-negara lain di sekitar kawasan Indo-Pasifik ini, maka Tiongkok sudah menjelma menjadi kekuatan militer yang luar biasa. Dan mereka siap dan mau melakukan apapun untuk meyakinkan wilayah ini dalam jangkauan dan juga dalam kekuasaan mereka, apalagi berbicara isu Taiwan. Belum lagi perebutan perairan Laut Cina Selatan. Indonesia tidak mengklaim, betul? Siapa yang mengklaim? Negara-negara ASEAN ada yang mengklaim? Siapa saja? Tapi kalau ini terjadi di perairan kita juga, kira-kira ada nggak spillover effect yang bisa terjadi ke kita? Ya, tentu harus kita waspadai juga. Ya. Nah, Indonesia adalah negara non-blok, free and active foreign policy, bebas dan aktif. Tapi bukan berarti tidak punya sikap. Nah, yang jelas kita tidak punya aliansi atau fakta pertahanan dengan negara manapun. Tetapi karena posisi kita yang juga ada di tengah-tengah, maka kita harus justru bisa memainkan peran yang tepat. Balancing power. Kita punya ASEAN Community, ASEAN Regional Forum. Dan kita tahu bahwa sudah ada namanya AUKUS. Australia, do we have officers from Australia here? We have AUKUS, right? Australia, UK, US. Dan apakah kemudian ini akan bisa mempersiapkan dirinya dan bagaimana nanti sekali lagi peran Amerika di tengah-tengah kita. Saya lanjutkan. Tadi bicara ancaman tradisional. Sekarang mari kita juga membahas sedikit tentang non-traditional threats. Ancaman non-tradisional.
Apakah ini masih relevan untuk kita bahas? Masih? Masih ingat kita pernah dilanda pandemi? Jangan-jangan udah agak lupa kita ya. Kita pernah loh lumpuh 2 tahun. Dunia kita gelap gitu. Ekonomi kita terpuruk. Kita sulit untuk beraktivitas. Dulu apa namanya? PPKM. Masih ingat? Bukan pengambilan keputusan militer itu. Apa? Pembatasan? Ada PSBB dulu, benar? Pembatasan skala besar gitu kan. Jadi itu bisa melumpuhkan ekonomi dan aktivitas masyarakat di manapun. Nah kemudian terorisme apakah sudah benar-benar bisa kita anggap sudah tidak ada? Kita bersyukur, kita tidak melihat lagi aksi-aksi yang dulu pernah mengancam dan membuat instabilitas, tidak hanya keamanan tapi juga politik dan sosial. Kejahatan cyber, bagaimana? Ada yang ahli cyber di sini? Apa yang terjadi? Sudah nonton Mission Impossible? Ngeri nggak kira-kira? Itu fiksi ya? Fiksi. Ya, banyak hal yang terjadi hari ini juga dulu fiksi, tapi terjadi. Jadi jangan anggap sepele kemajuan teknologi, termasuk cyber dan artificial intelligence ini bisa mengubah konstelasi, termasuk keamanan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, para pasis sekalian yang saya banggakan, mari sekali lagi kita terus memahami di mana peran TNI kita, baik menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Tren berikutnya, global economy. Orang mengatakan pada akhirnya it's all about the economy. Kalau ingin dunia hidup dengan aman dan damai, ekonomi juga harus baik. Setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau terjadi gejolak ekonomi, instabilitas termasuk akibat perang tarif, perang dagang, dan terjadi penurunan pertumbuhan. Padahal Indonesia sedang berupaya untuk keluar dari apa? Middle income trap. Kalau kita ingin menjadi negara maju, negara makmur, negara sejahtera, kita harus keluar dari middle income trap. Nah, ini semua harus kita waspadai. Oke, nggak ada urusan dengan TNI. Tidak secara langsung. Tetapi kalau kita tidak menjalankan tugas kita, ini juga bisa memperburuk situasi. Jadi teman-teman sekalian, mari kita juga sama-sama mengikuti perkembangan ekonomi dunia. Nah, ini sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah kemudian dunia kita saat ini menjadi dunia yang sangat realist? Apa bedanya realis dengan idealis? Apakah kemudian para pemimpin dunia menjadi yang penting negara saya yang pertama? Memang itu benar, semua pemimpin pasti ingin negaranya maju, kepentingan negaranya yang didahulukan. Betul ya? Kira-kira kalau Presiden Trump mengatakan Make America Great Again, ada yang salah nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada yang salah, betul ya? Terus Indonesia, misalnya ingin menjadi negara yang kuat, negara yang dihormati, yang disegani di dunia, boleh nggak? Begitu pula negara-negara lain. Nah, yang membahayakan adalah kalau kemudian hadir semangat ultra nasionalis, ultra yang berlebih-lebihan, sehingga justru tidak terbuka ruang kompromi, tidak terbuka ruang konsensus, karena pasti hubungan antar negara di dunia itu tidak selalu mulus.
Tapi kalau kemudian kita tidak mengedepankan pendekatan multilateralisme, ini kita lihat banyak grup, kita adalah anggota PBB, kita adalah anggota G20 sejak tahun 2008. Negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, 20 terbesar di dunia. Kita juga belum lama ini menjadi bagian dari BRICS. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Saya beberapa hari lagi akan terbang ke Brasilia untuk menghadiri acara BRICS. Ada sebuah forum di sana dan mereka berharap karena Indonesia ini pertama kali hadir di forum setelah masuk menjadi anggota BRICS, mereka berharap saya hadir di sana dan tentunya juga kita terus membangun solidaritas dengan negara-negara yang memiliki semangat yang sama. Jadi kita ada di berbagai forum internasional, berbagai forum multilateral. Cuman pertanyaannya, apakah kita mendapatkan keuntungan menjadi anggota tersebut? Harus ada keuntungan untuk Indonesia. Sepakat? Tapi teman-teman, ini yang saat ini membuat kita agak berat. Ini kita punya dari Amerika? Tidak ada. Saya mau nanya kalau ada. Bagaimana kita menghadapi kebijakan-kebijakan Presiden Trump 2.0 yang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. A lot of surprises and uncertainties. Padahal hubungan antar negara itu harus dibarengi antara niat baik dengan clarity. Harus jelas. Nah, kalau ini yang terjadi, maka jangankan Indonesia, negara-negara sekutunya saja juga menghadapi problem yang serupa. Hampir setiap hari saya bertemu dengan para dubes, korps diplomatik dari berbagai negara. Mereka menceritakan, curhatlah. Mereka juga cukup bingung untuk menghadapi kebijakan Amerika saat ini di bawah Trump 2.0. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu kecil hati karena kita punya berbagai format kerjasama yang lain dengan siapapun. Yang jelas tidak boleh kita menjadi korban di sini. Nah, tren berikutnya, disruptive technology. Teknologi hari ini telah menghadirkan berbagai perubahan, lompatan-lompatan. Artificial intelligence. Apa yang dibayangkan teman-teman? Apa relevansinya dengan pertahanan negara? Mungkin ada yang mau menjawab? Apakah AI ini sebuah peluang atau ancaman? Coba, saya pengen mendengar. Silakan. Nggak ada salah, nggak ada benar. Ini bukan kuis. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Pak, agak kenal saya ini. Mr. Rudi Simangunsong. Yap. Panggilan Ucong. Terima kasih Bapak Menko. Pasis Rudi Simangunsong 53031 izin memberikan tanggapan tentang pertanyaan Bapak Menko. Menurut saya memang AI ini kita bisa dua sisi mata uang gitu, atau sisi pedang yang kalau tidak disikapi dengan baik maka mudaratnya mungkin akan lebih banyak. Di satu sisi manfaatnya bagi kehidupan manusia, bagi perkembangan kehidupan manusia ini sangat besar. Artinya produktiviti manusia bisa bertambah, kemudian lompatan-lompatan dalam rangka kemajuan bisa didapatkan lewat AI ini, efisiensi dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga bagi pihak yang justru tidak bisa memanfaatkannya, justru yang terjadi adalah disrupsi. Jadi dalam jangka panjang bisa kehilangan tenaga kerja, pekerjaan digantikan oleh AI dan lain sebagainya. Dan apabila digunakan oleh bad guy, istilah bad guy dalam tanda kutip bisa state actor ataupun non state actor itu, dan daya rusaknya akan luar biasa bagi sivilisasi, human civilization ini. Ini pendapat kami, jadi dua sisi yang bisa dimanfaatkan peluangnya dan di sisi lain juga
bisa memberi daya rusak yang luar biasa bagi human civilization di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rudy. Dapat kaos buat lari sore. Di sini lari pakai kartu nggak? Strava lah ya. Langsung ke GPS. Makasih. Jadi ada nggak yang ingin berkomentar? Aplikasi AI untuk pertahanan negara, untuk militer. Apa yang paling baik untuk kita wujudkan? Dan mungkin ada pertanyaan berikutnya yang menggelitik kita. Ada nggak jenis keterampilan, skill sets prajurit, perwira yang akan digantikan atau sudah digantikan? Karena AI akan bekerja lebih efektif, lebih cepat, lebih akurat. Terus akankah terjadi krisis identitas di diri kita ketika itu sudah mengambil alih pekerjaan prajurit dan korps tertentu? Ada yang mau menjawab? Silakan. Wah, ini juga kenal saya nih. Kolonel Taufik. Siap, mohon izin kami ulangi. Kolonel Penerbang Taufik Nurcayanto, nomor siswa 53173 izin menjawab Bapak Menko. Dalam perspektif penggunaan artificial intelligence untuk pertahanan, kami lihat ada beberapa aspek yang utama. Yang pertama adalah kemampuan menyimpan data, kemudian pengolahan data, dan akhirnya dimanfaatkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Menurut kami yang paling menonjol adalah bagaimana kita mememorize semua informasi di dalam sebuah sistem ini, kemudian nanti kita akan bisa pengolahan data secara cepat dan akhirnya akan menghasilkan sebuah keputusan. Contoh konkret yang bisa kita gunakan dalam artificial intelligence ini membantu kita pada proses pengambilan keputusan, decision making proses bisa dibantu dengan alat ini. Kemudian yang kedua, pada penggunaan alutsista, kami melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence ini dalam mengolah selecting target dengan begitu cepat sehingga kita bisa memilih target-target mana yang memang selektif dan tidak menimbulkan collateral damage bagi civilian community. Kemudian yang ketiga, khususnya ini para TNI Angkatan Udara, penerbang-penerbang ini boleh risau karena peran kita skill level akan bisa tergantikan dengan cepat dengan penggunaan artificial intelligence ini dalam pengoperasian alutsista juga. Dan yang terakhir tentunya adalah pengolahan dalam penggunaan fungsi dari penggunaan kekuatan secara yang dilaksanakan oleh manusia pun juga akan bisa tergantikan dengan alat ini. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Kolonel Taufik. Bagus. Jadi ada permasalahan etik juga ya, dalam menggunakan AI. Jadi AI akan menjadi dan sudah menjadi game changer dan semakin dahsyat lagi nanti ke depan. Ada yang mengatakan data is the new oil. Negara, perusahaan termasuk diantaranya yang menguasai AI, yang menguasai data, itu yang akan unggul. Dan ketika itu menjadi kecerdasan yang bisa digunakan, tapi juga bisa dimanipulasi tadi, ini sesuatu yang harus kita antisipasi bersama. Ya, jadi tidak bisa kita mencegah AI, kita hanya bisa mengatakan ada ethics dalam penggunaan AI, ada batasnya, tapi sulit rasanya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan terus akan terjadi perubahan-perubahan itu ke depan. Baik, saya ingin mengingatkan kita di mana dan apa posisi strategis Indonesia saat ini. Saya rasa ini sudah setiap kali kita dengar ya, tapi perlu kita benar-benar melakukan sebuah kontemplasi. Apakah benar Indonesia itu punya sumber daya, punya sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk menjadi negara yang maju, negara yang besar, negara yang juga disegani oleh dunia. Lihat di depan ini.
Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendudukan nomor 4. Tapi penduduk saja tentu tidak cukup. Walaupun kita tahu negara-negara yang mengalami penurunan jumlah populasi, penuaan, itu juga menghadapi masalah yang serius. Negara maju banyak yang mengalami aging and declining population, dan itu serius. Kita punya bonus demografi. Ketika yang lainnya penuaan, kita punya penduduk yang produktif, usia produktif, muda. 70% nanti populasi Indonesia itu produktif. Puncaknya di antara 2040 sampai 2050. Tapi masalahnya bukan di jumlah sekali lagi. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Kemudian kita anggota G20, anggota BRICS, emerging market. Dan kita tentunya memiliki sumber daya alam yang patut untuk kita sangat syukuri. Mengapa? Karena banyak negara yang tidak punya sumber daya alam. Tapi mereka justru dengan segala keterbatasannya menjadi inovasi, menjadi inovatif, menjadi bangsa yang inovatif. Dan kita tidak boleh masuk dalam kutukan negara-negara yang punya kekayaan alam yang besar. Mari kita lihat. Ini contoh bahwa Indonesia dari ujung ke ujung, ya. Bayangkan ini, kita produsen nomor 1 nikel di dunia, betul? Bauksit untuk atau bahan dasar alumina kemudian menjadi aluminium, kita nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3 gitu. Belum lagi mangan dan lain sebagainya. Bayangkan ini kekuatan yang belum tentu dimiliki oleh yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus jaga ini. Tapi ingat bahwa itu semua ada batasnya. Nah, hari ini kita di dunia nomor 16. Ini GDP kita atau PDB kita. Tinggi kan? Nomor 16. Nah, permasalahannya GNI atau GDP per kapita kita masih ada di sini. 4.780 US dollar per kapita. Berapa dalam rupiah ini? Siapa yang punya banyak dolar di sini? Coba hitung berapa kali berapa? 15.000 sekian. Berapa juta kira-kira? Hah? Berapa? Berapa Pak Riko? Katakanlah 70 jutaan rupiah, begitu ya? Setahun rata-rata. Cukup nggak? Ya tergantung. Nanya kepada siapa, kalau nanya mantan dandim nggak cukup segini. Tapi kalau dan secata mungkin cukup. Kita lihat negara-negara lainnya. Nah, kita saat ini masih di kategori middle income country. Negara berpendapatan menengah. Nah, kalau kita sudah graduate, kita sudah lulus nih di angka 14 ribuan, kita baru masuk ke kategori high income country. Dari katakanlah 5.000 ya, biar gampang. Ke 15.000 berarti masih mengejar 3 kali lipat lagi, betul? Ini pekerjaan yang mudah atau berat? Mengapa ini penting? Mengapa kita selalu mendengar middle income trap? Karena begitu kita terjebak selamanya dalam kategori middle income tadi, maka bangsa kita, rakyat kita tidak akan sejahtera. Padahal modal paling utama adalah produktivitas, jumlah penduduk kita. Dan bonus demografi itu ada batasnya. Begitu sudah lewat window-nya, tertutup, maka kita akan menjadi bangsa yang juga menua. Bebannya berat. Yang bekerja lebih sedikit, tetapi kita menopang masyarakat yang lebih senior, yang lebih tua usianya. Ya, jadi kita harus kejar, bekerja berkali-kali lipat lebih keras dari hari ini untuk bisa mengejar ketertinggalan kita
Bukan bicara GDP saja, tapi GDP per kapitanya harus naik di sini. Setuju? Bisa nggak kira-kira? Kalau 14.000, katakanlah 14.000. Berapa itu per tahun? Berapa? $230-an, katakanlah kita 220 juta per tahun. Untuk rata-rata masyarakat ini, cukup nggak kira-kira? Bisa beli mobil nggak? Nyicil paling nggak? Bisa lah pasti ya, setahun. Bisa punya rumah yang layak? Bisa nyekolahin anaknya? Bisa traveling ke luar negeri? Bisa? Karena di angka ini baru 14.000, apalagi kalau angkanya di sini. Korea Selatan sekarang di sini. Padahal dulu juga hancur lebur pasca Perang Saudara di tahun 53. Jadi Indonesia diprediksi bisa menjadi negara yang semakin maju dan juga makin makmur, tapi kerja keras. Sepakat ya semuanya ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini nggak apa-apa. Kita nggak perlu merasa risih untuk membaca data seperti ini. Indonesia bicara Human Development Index, indeks pembangunan manusia, ini sebuah indikator yang menunjukkan kualitas manusia kita. Berarti biasanya dilihat dari sektor pendidikannya, kesehatannya, dan juga kesejahteraannya. Di mana posisi kita? 113 di dunia. Di ASEAN? Mana teman dari Singapura di sini? Singapura. Ada di satu. Brunei, Malaysia, terus Vietnam. Ini? Ini? Terima nggak situasi ini? Nggak, maksudnya terima nggak? Nggak terima kan ya? Maksudnya kita harus bekerja keras karena ini Human Development Index, SDM. 285 juta penduduk kita, kalau kualitas SDM-nya relatif masih tertinggal, kira-kira menjadi anugerah atau menjadi musibah? Menjadi kekuatan atau menjadi beban? Jadi bonus demografi yang sering kita glorifikasi selama ini, itu dengan konsekuensi jumlah penduduk itu harus diikuti dengan kualitas penduduknya. Jadi quantity, saya ulangi, quality over quantity. Ya, karena kalau tidak justru menjadi beban untuk kita. Kita perkuat edukasi dan pemenuhan gizi, termasuk makanya program makan bergizi gratis ini juga didorong oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan termasuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Nah inilah proyeksi 2045, Indonesia diproyeksi akan menjadi negara dengan PDB 5 besar di dunia. Dan ini tadi kita bicara baru 14.000 ya. Padahal diprediksi oleh berbagai lembaga internasional Indonesia bahkan bisa tembus 23.000 bahkan hingga 30.000 US dollar per kapita. Kalau 30.000 berapa? 450 juta, benar? Kurang lebih. Tadi saya tanya bisa beli mobil kan? Ini bisa beli mobil apa sekarang? Bisa beli rumah. Jadi artinya bayangkan dan ilustrasikan ini dan jelaskan kepada masyarakat. Ini yang mengapa kita harus kerja keras. Nah, kondisi saat ini Indonesia di sini, oke? Tapi jangan kecil hati. Jangan kecil hati karena kita punya peluang itu. Bapak-bapak sekalian, yang saya banggakan, Astacita tidak perlu saya jelaskan di sini. Kita semua sudah memahaminya. Tolong ini jadikan sebagai referensi dalam kita berpijak, dan terutama terkait dengan infrastruktur. Ini ada kaitan dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya ingin masuk sekarang, sebelum tentunya kita membahas tentang pertahanan. Mari kita
diskusikan urgensi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan hari ini dan ke depan. Jadi, bicara infrastruktur, apa yang dibayangkan oleh para pasis sekalian? Banyak hal ya? Ada semua di situ. Mungkin ada yang mau menjawab? Kenapa infrastruktur penting dan harus kita kawal bersama pembangunannya? Jadi ini semua sangat membutuhkan dukungan infrastruktur. Pariwisata misalnya. Kira-kira bangsa kita akan maju nggak pariwisatanya kalau nggak ada infrastruktur yang memadai? Ya, kita punya Bali misalnya. Oke, Bali semua datang ke Bali. Bagus. Itu pun ada permasalahan keterbatasan, over capacity. Makanya dalam beberapa kesempatan saya datang ke Bandara Ngurah Rai misalnya. Kita membahas bagaimana kita memperluas kapasitas dari para penumpang yang datang dan keluar dari Bali setiap tahunnya. Dari 26 juta passengers per year menjadi 30 sekian juta dengan pengembangan Bandara Ngurah Rai. Itu contohnya. Tapi kan tidak hanya Bali, kita punya banyak destinasi pariwisata dan itu semua membutuhkan dukungan akses, jalan menuju ke suatu lokasi, bandara, dermaga untuk konektivitas yang lebih efisien dan lain-lain yang kita perlu kawal bersama. Pertahanan dan keamanan sendiri tentu sangat membutuhkan dukungan infrastruktur, industri, transportasi. Tadi saya sampaikan pendidikan, kesehatan, semuanya membutuhkan dukungan fasilitas dasar. Nah, teman-teman sekalian, saya izin menyampaikan di sini bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah Kemenko yang baru. Sebelumnya tidak ada nomenklatur infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tidak ada Kementerian Koordinator ini. Ini baru didasari semangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur ke depan ini lebih terintegrasi satu sama lain. Ada 5 kementerian teknis yang bisa dikatakan diorkestrasi secara bersama-sama. Yang pertama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, bicara tanah, lahan, tata ruang, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, membangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini bicara rumah rakyat yang kita tahu saat ini juga masih banyak permasalahan, banyak yang belum punya rumah. Kemudian Kementerian Perhubungan bicara angkutan, bukan angkatan tapi angkutan darat, laut, udara termasuk kereta api, ya, multimoda yang juga harus dipersiapkan dengan baik maskapainya, armadanya, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukungnya. Dan yang terakhir, Kementerian Transmigrasi. Bagaimana menciptakan keseimbangan antar wilayah. Tidak boleh ada kawasan yang tertinggal ekonominya. Kesenjangan antar Indonesia, Barat dan Timur, itu juga harus kita carikan solusinya. Ini semua yang hari-hari saya koordinasikan bersama dengan teman-teman yang hadir juga. Di sini ada para staf khusus menteri. Mana Pak? Ada Pak Agus Jovan atau Konsina, Pak Sigit Raditya, kemudian Brigjen Polisi Arif Rahman, termasuk Pak Rio Neswan, Pak Yudi Prasetyo. Ini semuanya patriot-patriot semua. Dan yang jelas kita berharap ini semua bisa menghadirkan planning, roadmap, blueprint yang lebih terintegrasi satu sama lain dan mencegah terjadinya inefisiensi. Ada beberapa tujuan utama infrastruktur. Yang pertama yang menjadi agenda utama ataupun prioritas adalah swasembada pangan, energi dan air. Ini yang terus kita lakukan. Bendungan-bendungan itu punya berbagai fungsi, ya. Di antaranya untuk memberikan suplai air bersih ke suatu atau di suatu wilayah tertentu. Kemudian juga tentunya
disambungkan ke irigasi, baik irigasi primer, sekunder, tersier untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Belum lagi swasembada air yang dibutuhkan saat ini juga sangat membutuhkan efektivitas dari bendungan-bendungan yang sudah dibangun selama ini maupun yang ke depan. Nah, selain itu, jika digunakan secara efektif untuk solar panel, floating solar panel, seperti yang ada di Cirata, nah ini semua solar panel, maka kita juga secara bersamaan berupaya untuk mendiversifikasi energi listrik baru dan terbarukan, karena kita harus semakin mengurangi ketergantungan kita pada fossil fuel yang kembali tadi menciptakan emisi CO2 yang merusak ozon dan juga membuat pemanasan global. Maka kita harus selalu mencari alternatif sumber energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, infrastruktur sekali lagi untuk swasembada pangan, energi dan air bersih ini menjadi prioritas yang utama. Saya lanjutkan. Infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, kita butuh perumahan rakyat. Terutama untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Hari ini masih ada kurang lebih 10 juta keluarga yang tidak punya rumah. Dan lebih dari 20 juta yang kondisinya tidak layak huni. Nah, ini harus kita kejar pembangunan rumah-rumah rakyat, baik di kota maupun di desa. Kalau di kota tentu sifatnya lebih vertikal, tower-tower, tapi yang lebih terjangkau harganya, bukan seperti apartemen mewah. Ini yang benar-benar untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah ke bawah. Kemudian di desa-desa tentunya kita bekerja sama dengan dan berkoordinasi etat dengan pemerintah daerah agar juga mempersiapkan kawasan perumahan dan juga permukiman yang sehat dan berkualitas. Di samping itu kita butuh pasar-pasar yang juga semakin baik, pasar modern yang bersih, yang juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan terutama pelaku UMKM. Dan yang tidak kalah pentingnya selain sekolah, kemudian juga fasilitas kesehatan, rumah sakit, posyandu, puskesmas adalah fasilitas olahraga. Kalau kita ingin menjadi negara yang punya prestasi yang baik di bidang olahraga, maka harus dipersiapkan fasilitas dengan sebaik mungkin. Setuju nggak teman-teman sekalian? Setuju ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang bicara konektivitas dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tadi kita bicara bahwa Indonesia negara yang luas 17.000 pulau, negara kita negara maritim, betul? Pertanyaannya adalah, apakah setiap pulau, jangankan setiap pulau, apakah setiap provinsi, kabupaten, kota itu sudah terhubung dengan baik? Sudah atau belum? Ada berapa provinsi kita? 38 provinsi. Ada berapa kabupaten kota? 514 kabupaten kota. Ada yang terkategori 3T. Apa itu? Terluar, terdepan, dan tertinggal. Termasuk tambahan P, 3TP, perbatasan. Ya. Biasanya itu yang atau tidak terlalu mendapatkan perhatian. Nah, disitulah kita juga harus hadir. Ini sangat erat kaitannya dengan teman-teman yang penugasannya di wilayah perbatasan, termasuk di pulau-pulau terluar. Saya bersama Kementerian Perhubungan misalnya berupaya untuk memetakan secara utuh di mana saja perlu penguatan konektivitas. Ada yang tentunya menggunakan pesawat, ada yang menggunakan laut. Untuk Jawa sendiri kita harus perkuat. Bayangkan kalau siapa pengguna Wush reguler di sini? Jakarta Bandung? Ada? Yang keluarganya di Jakarta? Ada yang ke Jakarta Bandung setiap saat? Naik Wush nggak? Berguna nggak? Kalau dulu kita sarcap ada Wush enak juga ya, cepet gitu. Berapa? 30 menit? Kalau Tegaluar
40 menit. Nah bayangkan kalau Jakarta ke Jogja 2 jam. Bayangkan kalau Jakarta ke Surabaya 3 jam setengah. Kira-kira akan mengubah keadaan nggak? Is it gonna be a game changer? Secara ekonomi dan juga secara sosial. Gimana? Perlu nggak kira-kira itu? Ada yang bilang, wah kalau gitu nanti pesawat nggak ada yang naik pesawat dong. Tetap ada, tapi beda-beda segmen ya. Dan pesawat tetap dibutuhkan. Kita tuh negara kepulauan, nggak mungkin kita ke Sulawesi naik kereta, wush. Ya. Nah, jumlah pesawat kita juga masih kurang. Jadi kita harus menyusun strategi yang utuh sehingga semua daerah terjangkau. Negara harus hadir. Ketika private sector merasa, wah kalau dibawa ke sana nggak menguntungkan, nggak ada yang ke sana. Tapi negara harus hadir karena setiap warga negara punya hak untuk dilayani dengan baik. Itulah esensi dari public service. Negara, pemerintah harus hadir. Dan ini bukan hanya konektivitas, tapi pertumbuhan ekonomi. Membuka setiap ada peningkatan konektivitas antar daerah, di situ akan terbuka peluang ekonomi baru. Dan ingat, Indonesia bukan hanya perlu menyatukan, mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia, tapi kita juga harus menjadi hub di Asia Tenggara. Kita adalah bagian dari dunia. Negara yang bisa menjadi hub dalam perdagangan di kawasannya, termasuk juga karena kita secara alami adalah negara yang menghubungkan antara dua samudra, antara berbagai kontinen. Saya rasa kita harus semakin kuat dalam sektor konektivitas ini. Setuju? Lanjut? Ini harus agak, karena jam-jam rawan ini komandan. Tapi udah makan siang semua kan? Yang berikutnya, ketahanan lingkungan. Ada yang daerahnya sering kena banjir. Bekasi, oh iya mantan Dandim Bekasi. Terakhir beberapa bulan lalu kena hantam. Jabodetabek khususnya kota Bekasi terendam. Jembatan putus. Saya datang sudah surut tadinya segini. Rumah kerendam, mobil kerendam, motor kerendam, akte ijazah kerendam, hanyut. Kerusakan material terjadi. Besar. Aktivitas ekonomi lumpuh. Untungnya yang fatal tidak terlalu banyak, makin lama makin punya awareness. Tetapi tidak mungkin kita terima setiap 5 tahun, apalagi setiap setahun sekali datang banjir besar. Nah, disinilah kita harus mengedepankan infrastruktur yang memiliki daya tahan atau resiliensi terhadap bencana alam. Indonesia sendiri berada di ring of fire, betul? Kita secara natural sangat rentan terhadap apa? Apa bencana alam apa yang paling rentan? Ada yang di Pasaman Barat. Berapa tahun lalu kena gempa besar? Cianjur. Ada yang tinggal di Cianjur? Tugas di Cianjur? Palu. Ada pernah di Palu. Likuifaksi. Dan macam-macam yang lain, apalagi tsunami. Jadi kita harus punya infrastruktur menggunakan teknologi yang siap menghadapi bencana alam, termasuk khususnya gempa dan bencana alam lainnya. Nah, kemudian bicara banjir di pesisir utara Jawa. Beberapa saat yang lalu, atau minggu lalu, kami baru menyelenggarakan International Conference on Infrastructure. Di kesempatan itu Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya kita memperkuat pantai utara Jawa, khususnya Jakarta. Tapi sebetulnya dari Banten, Jakarta, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur harus kita perkuat. Karena makin banyak permukaan tanah yang turun. Di Jakarta itu 10 sampai 15 cm setiap tahun turunnya. Jadi kalau 10 tahun berapa? 1 meter turun. Kalau 10 cm setiap tahun turun berarti 10 tahun 1 meter kita turun di bawah permukaan laut. Sedangkan secara bersamaan permukaan air laut meningkat. Jadi ini bisa menjadi sumber bencana banjir rob. Sumber masalahnya bukan hanya di hilir tapi juga di hulu. Jadi
kalau ada yang salah dalam tata ruang yang harusnya tidak boleh untuk bangunan beton, tetapi kemudian kita dirikan instalasi atau bangunan tertentu, itu bisa menyebabkan rusaknya daya serap air ke tanah. Yang rugi, yang menjadi korban, yang ada di hilir. Ya. Jadi pendekatannya harus integratif, harus komprehensif. Dan yang terakhir masalah sampah. Ada yang pernah lihat tumpukan sampah menggunung? Di mana? Siapa yang rumahnya bisa melihat Bantar Gebang? Atau Dandim? Dandim lagi nih. Itu tingginya berapa meter coba? Itu setara 16 lantai. Di Canberra nggak ada bang. Ada mantan Adhan Canberra. 16 lantai, bukan 16 meter, 16 lantai. Jadi, ini harus segera dicarikan solusinya. Karena memangkas yang sudah ada pun tidak mudah, dan setiap hari ada produksi 7.000 ton sampah di Jakarta yang diarahkan ke Bantar Gebang. Surabaya 1.000 ton per hari. Kota-kota besar lainnya kurang lebih segitu. Jadi, kalau kita tidak melakukan intervensi dari sisi infrastruktur, termasuk insenerator misalnya, maka ini hanya akan menambah tingginya gunung-gunung sampah di sekitar kita. Ini masalah besar, masalah kesehatan, dan juga kerusakan lingkungan. Harus kita cari solusinya. Lalu, masalah lainnya polusi. Polusi udara. Merasakan tidak polusi udara di kota-kota besar? Di Jakarta misalnya. Merasakan? Gampang, kalau nggak bisa melihat langit biru berarti polusinya, air quality-nya lagi tidak bagus. Betul ya? Apa penyebab utamanya? Kendaraan, betul? Berarti kendaraan harus apa? Harus berkurang, dan yang ada harus makin ramah lingkungan. Menggunakan low carbon emission fuel. Bagus-bagus, semakin bertransisi ke listrik. Nah ternyata kontribusi truk-truk logistik termasuk bis selama ini itu signifikan terhadap polusi udara. Pernah dengar PM 2,5? Particle matters yang ukurannya kurang dari 2,5 micrometers, kecil sekali nggak terlihat, bisa kehirup, itu berbahaya untuk kesehatan, membunuh. Nah itu adalah yang dihasilkan dari truk-truk dan bis-bis yang tidak ramah lingkungan. Nah ke depan, sekali lagi ini harus menjadi kebijakan, dan kami di Kemenko Infrastruktur juga termasuk mengurusi bidang transportasi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan infrastruktur yang mendukung langsung prioritas pembangunan nasional. Nah sekarang saya masuk cepat, critical infrastructure. Apa saja yang terkategori infrastruktur yang punya nilai strategis? Kalau dulu masih digunakan tidak Opfitnas itu? Masih sama namanya, objek vital nasional? Masih diuji rencana operasinya? Masih ya? Ada RO kan? RO. Dulu Bang Wadan Sesko TNI yang paling getol itu, kalau kita mau tes squad itu, menguji rencana operasi OLEAT. Saya masih bisa loh Bang, kalau disuruh lagi masih bisa tuh, masih ingat-ingat dikit lah. Termasuk military decision making process. Nah ini semua harus menjadi perhatian kita. Lagi-lagi ini semua harus kita jaga dan kita amankan. Nah, ancaman terhadap critical infrastructure akan berdampak pada keselamatan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada yang menyaksikan perang Israel dengan Iran 3-4 hari terakhir ini. Apa yang diserang? Apa yang ditarget? Kenapa? Kira-kira kritikal nggak terhadap
kehidupan masyarakat atau bangsa mereka masing-masing? Ya, jadi kalau tidak bisa kita amankan, ya kita harus siap menerima konsekuensi terburuk, yaitu kehancuran critical infrastructure yang akan melumpuhkan kehidupan kita, mengancam manusia. Jadi betapa pentingnya kita menjaga infrastruktur itu. Oleh karena itu, mari bagian terakhir ini, infrastruktur pertahanan negara, kita sama-sama kawal dan kita terus bangun bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, ini yang sering sekali disampaikan oleh Bapak Presiden, one enemy, too many. 1,000 friends, too few. Ya, satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Jadi artinya kita bersahabat dengan semua negara. Per hari ini Bapak Presiden kita juga aktif menjalankan diplomasi. Sebetulnya termasuk diplomasi pertahanan. Hari ini beliau sedang berada di Rusia. Dan saya juga berupaya untuk mengimbangi di porsi dan bidang infrastruktur tentunya untuk membangun bukan hanya partnership tapi juga trust and confidence. Karena hubungan antar negara itu dibangun bukan hanya antar pemerintah, antar bisnis, tapi juga people to people. Nah, di sini ada teman-teman mancanegara, jadikan connection, jadikan personal context untuk ke depan agar segala sesuatunya bisa kita komunikasikan dengan baik. Karena kita perlu 1.000 kawan, bahkan lebih. Nah, tapi di garis bawahi, kita tidak boleh dan tidak mau, tidak ingin diganggu oleh dan diancam oleh siapapun. Kita punya kehormatan, kita punya kedaulatan, kita punya kemandirian. Disinilah pentingnya terus membangun angkatan bersenjata, membangun kekuatan pertahanan, kekuatan militer. Sekali lagi darat, laut, dan udara yang diharapkan bisa menjadi garda. Perang adalah jalan terakhir. Ada yang ingat kata-kata Clausewitz? Apa Clausewitz? Mengatakan, war is a continuation of politics by other means. Betul? Artinya apa? Ya, perang terakhir setelah jalur politik, jalur diplomasi fail untuk mencapai sebuah kesepakatan, sebuah resolusi. Tapi kita juga paham bahwa civis pacem para bellum. Apa artinya? Jika ingin damai, ya siap berperang. Kita mengedepankan soft power, smart power, tapi hard power kita jangan tinggalkan. Strategi harus terus diolah. Perang semesta, apa perang semesta itu? Total war, apa total war itu? Telaah dengan baik. Melibatkan semua elemen bangsa. Aktor bukan hanya negara, tapi juga aktor bukan negara itu banyak sekali. Dan saling berpengaruh satu sama lain. Jadi harus terus punya kepercayaan diri sekaligus membangun jaringan yang kuat dengan siapapun yang bisa mempersiapkan TNI dalam situasi damai apalagi perang. OMP, OMSP, Military Operations for War, Military Operations Other than War, setiap saat juga harus bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ketika negara memanggil untuk bisa melibatkan TNI dalam berbagai urusan non-militer, non-perang, kita juga harus siap. Kita harus siap. Panglima tertinggi kita adalah Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya ingin menyukseskan program-program dan kebijakan beliau. TNI harus siap. Nah, sekarang masuk apa saja yang menjadi military infrastructure. Infrastruktur militer tentu terkait dengan 3 hal ini. Saya mulai dengan yang Angkatan Darat. Mana Angkatan Darat? Mana suaranya Angkatan Darat? Oke. Kenapa? Ini 203 nih. Mana ada Daniel 203 di sini? Lagi nerima telepon dia.
Ini ada 203 di sini saya sampaikan tadi. Army Infrastructure. Navy, mana angkatan laut? Suaranya. Jalaseva. Justru di laut kita kata angkatan laut. Kalau darat justru di darat kita jaya. Tapi jangan gontok-gontokan antar matra. Semuanya penting, semuanya punya peran yang semuanya harus dibangun. Setuju ya? Mana angkatan udara kita? Suaranya? Swa, Buana, Paksa. Artinya? Apa? Sayap tanah air. Kalau tadi darat, Kartika, Eka Paksi. Artinya? Wah. Kalau digabungkan, Tridharma, Eka Karma. Polisi? Presisi. Presisi. Tribrata. Jadi, pertahanan yang kuat menjadi syarat utama untuk bisa terus kita melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebaliknya, infrastruktur yang berkelanjutan ini bisa mendukung pertahanan yang semakin kuat ke depan. Dan akhirnya tentunya saya ikut menggarisbawahi semangat yang dijadikan sebagai referensi dan spirit bagi TNI yang prima. Semoga TNI kita semakin profesional, semakin responsif, integratif, modern, dan adaptif. Itulah yang tentunya ingin kita bangun bersama-sama. So let's build a super team. Kita semua adalah super team bangsa Indonesia. Kapten kesebelasannya hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Kita semua sebagai tim yang harus memberikan karya terbaik, mengambil peran yang juga signifikan untuk negara kita. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia yang aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sesko TNI sekali lagi semakin sukses. Terima kasih Komandan dan semua perwira senior, para perwira siswa. Saya bangga dengan Alma Mater. Setiap saya diundang oleh Alma Mater, saya berusaha untuk bisa memenuhi undangan itu. Jadi walaupun disampaikan sambil ngopi di Car Free Day, Kolonel Danang, saya tanya, materinya apa? Terserah katanya. Loh, terserah. Mudah-mudahan tidak mengecewakan yang terserah ini, Komandan. Saya hanya ingin membangun sinergi dan kolaborasi karena saya tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan alma mater tercinta. Ini yang mendidik dan membangun saya. Para senior yang telah menempa saya juga, terima kasih. Insya Allah dengan kebersamaan seperti ini, kita sama-sama punya peran yang baik dan Indonesia punya masa depan yang cerah. Dengan optimisme, dengan soliditas, kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak Menko. Buah duku, buah mengkudu. Boleh nggak saya kasih pantun dulu? Boleh nggak? Oke, gasken. Burung Raja Wali terbang tinggi, melintasi gunung, hutan, dan samudra. Bersama Bapak AHY yang full senyum dan energi, yuk Pasis sampaikan tanya dengan riang gembira. Rekan-rekan, kita tidak punya banyak waktu karena beliau juga masih banyak kesibukan. Maka dari itu saya buka 2 pertanyaan. Oke? Dengan rule of the game sama, angkat tangan. Setelah saya berikan kesempatan, sampaikan nama, nomor siswa, kelompok, dan langsung sampaikan pertanyaan singkat, padat, dan jelas kepada narasumber kita yang luar biasa. Oke?
pertanyaan pertama, silakan angkat tangan. Oke, saya udah dapat satu nih. Silakan, Pasis Kristia. Siap, izin. Terima kasih. Pasis Kristia Wisnuwardana, nomor siswa 53049. Kami izin bertanya dan terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Menko atas insight dan pencerahannya kepada kami semua. Materinya sangat bermanfaat. Kami izin langsung to the point, poinnya saja. Tadi Bapak Menko sudah menjelaskan banyak tentang infrastruktur, keterkaitan kami dengan bagaimana dengan peran TNI. Dalam hal ini kami izin bertanya, apakah ada suatu model sinergi ataupun kolaborasi antara Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan dengan TNI khususnya dalam pembangunan infrastruktur kritis. Contohnya misalkan jalur logistik Papua, kemudian pembangunan di daerah 3T dan infrastruktur kritis lainnya, di mana hal tersebut dapat selain menjamin keamanan juga tentunya membangun percepatan dalam pemerataan pembangunan. Itu saja. Terima kasih Pak Menko. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Menko untuk menanggapi. Kami persilakan. Mungkin yang langsung aja ya. Siap, siap. Satu lagi, ada lagi. Oh, baik Bapak Menko. Oke, satu lagi silakan angkat tangan. Oke, Pasis Pandu, silakan. Siap, terima kasih. Mohon izin Kolonel Penerbang Muhammad Pandu Adi Subrata, nomor siswa 53162. Mohon izin Pak Menko, kami juga dari Pamor Persada izin. Mohon izin Bapak, seperti sampaikan tadi Bapak tadi terkait dengan kami hubungkan dengan SDG, SDG yang telah disampaikan oleh PBB, di mana Bapak menyampaikan tadi ada food scarcity, kemudian juga energi dan juga water scarcity. Di sini kami bertanya kepada Bapak, bagaimana terkait megatrend global seperti perubahan iklim, digitalisasi dan AI dan juga pergeseran kekuatan geopolitik dunia mempengaruhi strategi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia dalam jangka panjang, terutama dalam bidang pertahanan. Demikian, terima kasih Bapak Menko. Terima kasih izin. Siap, mohon izin kami persilakan kepada Bapak Menko untuk menanggapi dua pertanyaan. Pak Moderator, supaya adil, Angkatan Laut boleh satu orang lagi? Siap, baik. Silakan Angkatan Laut. Oke, Pasis Cahyo, silakan. Siap. Kenapa itu? Siap, terima kasih Moderator. Izin Bapak Menko, kami dari Kolonel Laut Cahyo Hendro Guritno, nomor Pasis 53091, izin bertanya. Negara kita adalah negara maritim yang memiliki kepulauan 17.592 pulau. Dan ini merupakan tantangan bagi kita di dalam melaksanakan pembangunan khususnya infrastruktur. Yang kami tanyakan bagaimana upaya dari Kemenko di dalam peningkatan khususnya instalasi maupun infrastruktur pertahanan khususnya di dalam C4ISR ataupun di dalam pengembangan khususnya pangkalan-pangkalan dalam mendukung operasi militer khususnya di laut zona ekonomi eksklusif khususnya di perairan-perairan terluar. Terima kasih. Terima kasih Pasis Cahyo. Mohon izin Bapak Menko, kami persilakan untuk menanggapi 3 buah pertanyaan dari Pasis. Baik, terima kasih. Pertama, ini dari teman satu pavilion, Kolonel Kristia Wisnuwardana, juara tenis dan suka menyanyi. Lagu itu khusus nyanyi pada saat kunjungan istri Panglima TNI, istri Kasat. Makanya lagunya apa dulu? Bunda, ya kan? Masih nggak lagu Bunda? Jangan lagunya Tante sekarang, Bunda. Oke, bagus pertanyaannya. Model sinergi dan kolaborasi apa yang bisa dikembangkan? Banyak hal ya. Jadi itu juga yang saya lakukan ketika saya pertama kali mendapatkan amanah di Kementerian ATR BPN misalnya. Saya langsung mengunjungi datang berkomunikasi dengan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan, tentunya juga perlu saya dengarkan. Dan ternyata berbicara tata ruang wilayah
Jadi ruang RT RW. Apa itu? Rencana tata ruang wilayah. Itu kan ada yang nasional, betul? Ada yang sifatnya lebih lebih localized gitu. Provinsi, kemudian juga kabupaten kota, sampai dengan ada yang namanya RDTR. Rencana Detail Tata Ruang. Nah, yang saya maksudkan begini. Saat ini kita belum benar-benar rapi, saya bisa mengatakan begitu, untuk menentukan tata ruang wilayah kita. Padahal ruang itu tidak hanya di darat, tapi juga laut, udara, dan dalam bumi. Itu juga harus diatur. Nah, sekarang ini tersebar. Bicara tata ruang wilayah darat itu Kementerian ATR BPN yang ngatur. Jadi kalau ada yang ingin punya usaha perkebunan, ya harus punya apa? HGU. Itu diurus dulu yang benar. Supaya jelas berapa hektar yang bisa digunakan untuk kebutuhan perkebunan. Kemudian dia juga mengatur mana sawah-sawah yang harus dilindungi. Jangan semuanya terkonversi menjadi kawasan hunian atau kawasan industri. Karena kalau semuanya terkonversi menjadi beton, menjadi bangunan gedung-gedung, sawah kita habis, bagaimana kita bisa punya ketahanan pangan. Jadi diatur semuanya, nggak bisa sembarangan. Makanya ditentukan zona-zonanya. Ini zona komersil, ini zona hijau, ini hutan yang nggak boleh diganggu sama sekali, hutan lindung nggak boleh diganggu sama sekali. Tapi kalau hutan produksi masih bisa diolah. Nah, sedangkan laut, siapa yang ngatur? Siapa yang punya otoritas di situ? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Udara, siapa yang ngatur? Kementerian Pertahanan. Dalam bumi siapa yang ngatur? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada 4 kementerian. 1 ATR BPN di bawah koordinasi Kemenko Infra di bawah kami. KKP di bawah koordinasi Kemenko Pangan, karena ada perikanannya itu. ESDM di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Dan satu lagi Kementerian Pertahanan di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Jadi ada 4 Kemenko, ada 4 kementerian teknis. Ini harus disatukan, harus diintegrasikan. Jadi ini salah satu isu di mana kita harus berkolaborasi. Dan tentunya kita ingin mengusung selain one map policy, kebijakan satu peta, jangan petanya beda-beda. Begitu di overlay, kita bikin OLEAD kan? OLEAD operasi, kalau nggak sama dengan OLEAD intelligence, OLED situasi namanya ya. Kemudian OLED apa lagi? Ada Banmin, kan harus sama tuh. Kalau di overlay begitu nggak sama kan kacau nanti. Nah, kita juga harus rapi semuanya dan ini punya tujuan. Jadi kita punya kebijakan satu peta, yang kedua adalah kebijakan satu tata ruang. One special planning policy. Ini harus diintegrasikan. Kemudian yang lainnya, tadi juga ditanyakan, lalu terkait dengan upaya membangun infrastruktur strategis atau kritis, bagaimana kolaborasinya? Nah, disinilah seringkali kita terjebak pada egosentris. Kita membangun rencana itu dalam silo, dalam tembok-tembok tertutup, yang tidak ngintip satu sama lain, yang tidak ngobrol satu sama lain. Jangankan antara TNI dengan lembaga atau kementerian lainnya. Sesama TNI saja, kalau nggak ada pokjanya, ya darat ngomong sendiri, laut ngomong sendiri, udara ngomong sendiri. Natural seperti itu kita. Karena kita bicara tugas pokok kita. Tapi begitu kita hadapkan dengan tugas pokok yang lainnya, di situ kita harus bicara. Kita harus sharing. Nah, sehingga terjadi efisiensi juga sebetulnya. Misalnya, kita membangun dermaga. Kita butuh untuk kapal-kapal laut, kapal-kapal perang. Kan harus diukur kan, berapa kedalaman. ADC saya ini
pelaut juga, jadi cerita ke saya, dia butuh kedalaman kapal. Kapal-kapal yang sedang dibeli dari Italia misalnya, itu butuh kedalaman sekian puluh meter ke bawah. Kalau kita tidak cukup dalam, ya susah untuk bisa tambat, apalagi dioperasikan. Nah, pengembangan dermaga di suatu kawasan juga harus punya multifunction, multipurpose, tentu untuk militer, tetapi juga agar tumbuh dan berkembang, wilayah itu juga harus dipadukan dengan pengembangan wilayah pesisir. Artinya dermaga-dermaga atau seaports itu juga hidup karena bukan hanya untuk angkatan perang, tapi juga untuk perdagangan maritim, logistics, dan lain sebagainya. Belum lagi pengembangan kota dan kawasan yang lainnya. Jadi artinya harus ada integrasi dari planningnya, kemudian interoperability antar sektor itu juga harus dikedepankan, sehingga sistemnya itu bekerja satu digunakan oleh banyak stakeholder. Kalau masing-masing membangun sistem sendiri, pasti tidak efisien dan tidak akan efektif. Nah, kemudian tentu dalam perencanaan itu juga yang sangat utama adalah fundingnya, pendanaannya bagaimana. Nah, saya mau cerita sedikit, pembangunan infrastruktur itu mahal. Mahal nggak kira-kira? Ada yang tahu berapa biaya membangun sebuah bandara? Berapa? 2,6 triliun. Bandara apa tuh? Benar. Pernah di Kertajati? Ya benar, 2,6 triliun. Kertajati. Kurang lebih segitu. Tahu nggak biaya bikin bendungan satu? Kurang lebih 2,5 triliun juga. Ada yang 3 triliun. Belum bikin jalan tol, belum bikin jembatan dan lain sebagainya. Jadi memang besar anggarannya dan tidak mungkin, fiskal kita terbatas. APBN kita terbatas, APBD juga begitu. Tadi pagi saya sebelum berangkat ke Bandung ini, saya menghadiri acara pertemuan 10 gubernur. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sampai dengan Lampung dan Bali, NTB, NTT. Ya seluruh Jawa plus 4 provinsi lainnya. Saya sampaikan hal yang sama, jadi infrastruktur mahal, kita harus kreatif mencari anggarannya. Kalau kita hanya bersandar pada APBN, tidak cukup. Padahal prioritas kita banyak, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan. Tentu bukan menjadi tugas dan tanggung jawab TNI untuk mencari anggaran keluar kemanapun, ya. Tapi kami yang punya tanggung jawab untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang kredibel, tapi juga mencukupi untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Nah, planning tadi termasuk jalan-jalan pendekat, ya, bagaimana runway pesawat itu setiap saat bisa juga digunakan untuk operasi militer, ini juga harus direncanakan sebaik mungkin. Oleh karena itu saran saya kepada TNI, tentu dalam membangun postur pertahanan yang digelar dari Aceh hingga Papua, tolong juga berbicara dengan kami di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sehingga kita bisa saling memberikan masukan. Kita punya Kementerian Perhubungan, kita punya Kementerian PU, kita punya Kementerian ATR BPN, termasuk perumahan. Saya tahu juga banyak instalasi atau markas dan asrama TNI yang sertifikatnya aja masih belum tuntas, begitu kan? Dulu kan masih ingat tuh, kalau kunjungan Panglima, paparan Dansat. Di bagian akhir, pembinaan pangkalan. Gitu kan? Hal menonjol, belum sertifikat. Kira-kira gitu, pagar nggak jelas, dan lain sebagainya. Jadi artinya memang ada urusan tata ruang, lahan, aset yang juga masih menjadi permasalahan TNI saat ini dan perlu kita selesaikan. Karena kalau tidak, makin lama makin kompleks dan bisa hilang. Termasuk daerah-daerah latihan. Daerah latihan Angkatan Laut juga sama. Bandar-bandar, saya ulangi, lanut-lanut ya juga itu kan di posisi-posisi yang strategis. Sering juga mengalami permasalahan lahan, ya, termasuk juga sertifikatnya dan lain sebagainya. Jadi gitu Pak Kristia yang saya sampaikan. Yang kedua, masih ada waktu saya kan? Ya. Yang kedua, Kolonel Pandu.
Ya, Pandu. Kenal juga kita nih. SDG. Jadi bagaimana pengaruhnya, pengaruh megatrend terhadap strategi pembangunan infrastruktur? Saya rasa yang tadi kita bicarakan itu saling terkait satu sama lain. Jadi jika kita melihat secara utuh perkembangan dunia dengan segala megatrendsnya tadi, populasi. Jadi begini, dulu kita di SD, SMP belajar kan ya? Masih ingat gak? Kalau dulu kita masih kecil itu mau Eptanas menyiapkan RPUL segala macam kan? Itu kan 30% masyarakat tinggal di mana? Dulu. 30% masyarakat tinggal di perkotaan, 70% tinggal di. Nah sekarang tren global tadi yang saya sampaikan, 70% masyarakat tinggal di kota. 30% di desa. Nah, daya dukung kota seperti apa? Nah, termasuk juga nanti akan ada kompleksitas baru karena bukan hanya daya dukung kebutuhan dasarnya, termasuk air bersih, sumber pangan, public service, transportasi umum, tapi juga ada kebutuhan pertahanan di kota. Lihatlah, center of gravity dari pertempuran dan peperangan di dunia sejarahnya, itu salah satunya apa? Center of gravity. Apa center of gravity? Apa definisinya? Pusat kekuatan yang jika di target akan membuat apa? Tergoncangnya sebuah kekuatan. Betul kan? Biasanya apa? Selain pemimpinnya, selain leadersnya, ibu kota. Betul? Termasuk kota-kota besar, kota-kota padat penduduk. Lihat yang dihantam pertama Baghdad ketika perang Irak. Masuk ke Afghanistan, Kabul diambil. Sekarang Tehran yang disasar. Sebaliknya Tel Aviv yang diserang. Betul? Artinya nanti ke depan itu tidak lagi bisa dipisahkan antara sasaran militer. Katanya nggak boleh yang non kombatan diserang. Betul? Apa yang terjadi di Palestina? Apa yang terjadi di negara-negara yang berperang saat ini? Apa bisa dipisahkan? Sipil, kamu di sana, militer di sini. Headquarters aja di tengah-tengah populasi padat penduduk. Populasi yang padat. Betul? Jadi, artinya semakin bergesernya penduduk ke kota, itu juga semakin kuat pertahanan kota tersebut. Setuju nggak? Air Defense Artillery. Mana? Ada Arhanut sini. Itu harus siap kan kalau untuk menghadapi serangan-serangan begitu kan? Iya. Belum lagi sektor-sektor lainnya. Jadi artinya pembangunan ke depan itu juga harus pembangunan pertahanan ke depan, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan harus lekat dihadapkan pada ancaman masa depan. Jangan terjebak di masa lalu. Tentu saya tidak menyarankan, bukan merekomendasi, nggak perlu lagi belajar perang hutan, perang gerilya. Harus, negara kita negara yang banyak hutan ya. Negara kita juga negara yang tidak semuanya perkotaan. Kita juga pernah sukses melawan penjajah karena kita bertempur di hutan rimba, bergerilya. Tapi tren ke depan akan dihantam pusat-pusat jantung-jantung sebuah negara. Karena mereka adalah center of gravity. Oke? Jadi saya rasa di sana kita harus mempersiapkan diri untuk membangun infrastruktur pertahanan dihadapkan pada ancaman masa depan. Saya berharap Seskote ini juga terus melahirkan pemikiran-pemikiran strategis yang bisa menentukan list yang harus dijaga. Tadi critical infrastructure apa saja? Di mana saja? Mungkin masukan saya begitu, Komandan. Bisa dibahas di suatu diskusi tertutup begitu ya.
tentu tidak melibatkan siswa asing. Kita cek satu persatu mana yang harus benar-benar diprioritaskan dan disimulasikan kalau terjadi sesuatu terhadap critical infrastructure termasuk kota-kota yang saya sebutkan tadi. Nah, yang terakhir, Kolonel Cahyo, negara maritim. Ya, yang jelas saya juga terus mendukung dibangunnya kekuatan maritim kita. Dulu saya waktu masih aktif tentunya, kalau ada pokja-pokja gitu, saya suka menyampaikan, karena kita negara maritim, kita harus membangun kekuatan maritim yang besar, anggaran juga harus cukup. Wah, terus saya diingatkan sama senior Angkatan Darat, wah kamu jangan kenceng-kenceng ngomong Angkatan Laut, nanti Angkatan Daratnya berkurang anggarannya begitu. Ya, sambil seloroh tentunya. Tapi ya, memang kenyataannya kita negara maritim. Jadi tentu pembangunan infrastruktur termasuk tadi pulau-pulau yang harus kita kuasai dengan jangkauan, bukan hanya jangkauan fisik, kapal bisa nyampe ke sana, bisa put boots on the ground, tapi juga dibantu dengan teknologi. Tadi disebutkan C4ISR. Apa C4ISR? Communication, command, control, computer, intelligence, surveillance, reconnaissance. Betul? Teknologi di situ. Infrastruktur di situ. Anggaran harus cukup. Kalau tidak ya tertinggal. Dan sekali lagi sekarang C4ISR tadi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan artificial intelligence yang langsung membantu kita menganalisis dan mengambil keputusan. Lebih cepat, lebih akurat. Tapi jangan sampai kita menjadi budak teknologi, jangan sampai kita terjebak seperti tidak punya karakter dan tidak punya kepribadian hanya karena kita tidak punya sesuatu yang bisa kita hadirkan. Demikian Bapak Ibu, nggak ada Ibu sini ya? Mestinya terima kasih semuanya. Saya rasa saya sudah mencoba menjawab 3 pertanyaan tadi. Kalau ada yang belum puas, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain lagi untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang jelas, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Komandan Sesko TNI, Wadan, para pejabat, para perwira senior, dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Sesko TNI. Semoga sukses dan teruslah menjadi Center of Excellence. Ditunggu karya baktinya setelah selesai dari pendidikan ini. Saya doakan semoga karirnya semakin melesat, bintang bertaburan, memenuhi langit Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri sesi tanya jawab ini, bunga mekar di Taman Sari, harumnya semerbak sepanjang hari. Terima kasih Bapak AHY yang kami hormati. Sesi tanya jawab ini sangat menginspirasi. Tepuk tangan semuanya. Acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya, laporan Ketua Kelas. Sebagai ucapan terima kasih dan bentuk penghargaan kepada yang terhormat Bapak Menko, Lembaga Sesko TNI akan memberikan cenderamata. Cenderamata berikutnya dari Pasis Dikrek 53 Sesko TNI. Dimohon kepada Ketua Senat, mohon berkenan menyerahkan cenderamata. Pada kesempatan yang baik ini pula Bapak Menko juga berkenan
menyerahkan cenderamata berupa plakat kepada Komandan Sesko TNI dan kepada Ketua Senat Pasis Dikrek 53 Sesko TNI tahun anggaran 2025. Baik, penyerahan cenderamata selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang Wakil Komandan Sesko TNI beserta para pejabat utama Sesko TNI, para pejabat Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, mohon berkenan menuju tempat yang telah kami sediakan untuk melaksanakan foto bersama. TNI Salam presisi Mujin Polri Mohon izin sebagai sesi foto tambahan dimohon kepada Pasis Dikrek Sesko TNI yang merupakan pamor persada abituren Akabri tahun 2000. Mohon berkenan untuk foto bersama dengan Bapak Menko. Mohon izin disampaikan untuk background foto Videotron ruang kelas Adibrata. Sekali lagi mohon izin disampaikan untuk background foto bersama adalah Videotron kelas Adibrata. Oke. Marvin ikut 2000 atau 2001? Sempat ikut di sini. Terima kasih, mohon izin atas pelaksanaannya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka rangkaian kuliah umum pada siang hari ini selesai. Acara dilanjutkan dengan peninjauan lapangan tembak Wetar Sesko TNI. Dimohon kepada yang terhormat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Komandan Sesko TNI, beserta para pejabat utama Sesko TNI, pejabat Kemenko, mohon berkenan menuju golf car yang telah disiapkan lembaga Sesko TNI.